Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan jadwal kaji kita setiap Kamis mempelajari hadis-hadis Nabi, dalam masuk kita kepada bab taubat. Sebelum kita sambung, keringkasan pelajaran kita pada hari-hari yang telah berlalu antara lain adalah satu, karena setiap manusia pasti ada salah, ada khilaf, ada dosa, maka mesti dan haruslah kita itu bertaubat kepada Allah. Itu satu. Taubat itu hukumnya wajib. Dan yang kedua, bahwa taubat harus disegerakan sebelum tiba waktu atau masanya pintu taubat ditutup. Yang ketiga, pintu tobat itu ditutup pertama ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, artinya nyawa sedang dicabut. Yang kedua, ketika siksa sudah datang, lalu ada yang tobat, tidak terima tobat. Dan yang ketiga, ketika matahari telah terbit di tampik tenggelamnya. Tiga itu pertanda pintu tobat sudah ditutup atau tertutup bagi seseorang. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala di samping memerintahkan kita untuk bertaubat, Allah juga bergembira, sangat gembira, sangat senang dan suka apabila hambanya itu bertaubat kepadanya. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak beristighfar dan taubat. Padahal dosa-dosa beliau andaikan ada, sudah dijamin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau manusia yang terpelihara, maksum, terpelihara pada salah dan dosa. Tapi andaikan beliau bersalah dan dosa, itu pun sudah diampuni oleh Allah. Meskipun demikian, beliau tetap bertobat setiap hari. Dan yang berikutnya, yang kelima, Allah membentangkan atau memberi kesempatan kepada siapa saja yang bersalah di siang hari untuk bertobat, dan Allah menerima tobatnya di malam hari. Dan Allah juga memberikan peluang kesempatan menghamparkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang bersalah di malam hari. Kira-kira itu kesimpulannya lampau. Dan hadis yang kita baca kemarin mengenai seseorang namanya Zir datang menemui salah seorang sahabat
yang bernama Safwan bin Asal. Safwan bin Asal adalah generasi sahabat. Generasi sahabat adalah generasi yang bertemu, yang bersua dengan Rasulullah, hidup sezaman dengan Rasulullah dan Islam, namanya sahabat. Setelah generasi sahabat namanya tabi'in. Itu generasi yang tidak bersua dengan Rasulullah, cuma bertemu dengan generasi sahabat. Tabi'in. Generasi berikutnya namanya tabi'un tabi'in. Generasi yang hanya bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat. Ketiga generasi itu namanya salafus saleh. Generasi salaf. Nah, salah seorang daripada mereka itu namanya Zir. Zir salah seorang yang haus ilmu, suka beramal, ingin tahu. Maka suatu kalinya datang menemui Safwan bin Asal. Safwan bin Asal adalah sahabat. Menanyakan kepadanya tentang menyapu sepatu atau menyapu sendal yang mirip dengan sepatu ketika berwudu dan ketika mandi. Karena itu masih ragunya hukumnya. Dan memang begitulah kita disuruh, kalau ragu, kalau belum tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu, orang yang mengerti, orang yang paham jika tidak tahu. Nanti sasek. Ketika si Zir kau bertemu dengan Safwan, lalu bertanya, apa maksud kedatangan? Keceknya ambo ingin tahu kejelasan yang masih terguria-guria dalam diri ambo, keceknya tentang al-mashu wal khufain, tentang menyapu di atas dua sepatu. Nah, jawaban si Safwan, kalau itu kedatangan engkau, ketahuilah, sesungguhnya para malaikat Allah meletakkan sayap-sayapnya bagi orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu dan mencari tahu, lantaran senang, suka dan ridho, salut kepada penuntut ilmu. Sampai siku kaji kita kemarin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disaluti, dikagumi, disenangi dan didoakan oleh para malaikat-malaikat. Karena siapapun yang datang untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, tentu saja ilmu syar'i, ilmu untuk mempelajari agamanya, maka malaikat Allah berdoa kepada Allah untuk mereka, sekaligus senang, suka, respek, kagum, salut kepada orang yang modeko. Nah, kini kita masuk kepada sambungannya. Kata si Zir, innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'ala al-khufain ba'da al-gha'iti wal baul. Kalau bahasa awaknya, masih ada keraguan-raguan dalam hatiku tentang menyapu sepasang sepatu atau alas kaki setelah buahnya kadang, ya setelah kencing, pipis. Sementara engkau, wahai Safwan, adalah salah seorang sahabat. Aku datang kepadamu, apakah engkau pernah
mendengarkan Nabi menyebut, menjelaskan tentang itu? Jawab si Safwan, lai. Naam, lai. Nah, ini kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin. Nabi itu menyuruh kami apabila kami bermusafir, agar kami jangan menanggalkan sepatu-sepatu kami selama 3 hari dan 3 malam, melainkan lantaran janabah. Tapi lakin min ghaid wa baulin wa naum, tetapi tidak masalah, dan jangan dibuka ditanggalkan lantaran karena buangnya kadang, buangnya kecil dan tidur. Itunya. Kita jalan dulu sementara. Anan mashu menyapu. Anan sapu sepatu. Sepatu, dan bagi siapa yang pasi patu. Adalah orang ndak suka basi patu. Ribet gitu ya. Lebih-lebih orang nampak sepatu orang yang berjalan di gurun-gurun, padang pasir. Catatannya sepatunya harus menutup mata kaki. Tiba di kaosnya tebal, tidak nampak pori-pori, menutup sampai mata kaki. Lalu nanti ketika berwudu, lantaran kita batal wudu, sewaktu membasuh kaki cukup hanya menyapu sepatu di atasnya. Kalau sepatu malelo memakai kaki, orang-orang cancak pun sudah oleh bawah memakai kaki nancak. Sapu di atasnya, nang kumur di bawah, ini sapu di atas. Kalau di bawah ni sapu, encak buka selai. Agama tu cocok yang akal, tapi tidak boleh diakal-akali. Menyapu sepatu tu untuk keringanan bagi orang nampak sepatu. Ketika masuk kaki nanti sapu sedeteh. Because sapu lengan kiri. Lalu salatlah dengan sepatu itu. Cuma jangan dibawa ke Jalal. Ini lokok orang wak. Lokok orang wak. Dengan syarat pertama, sepatu yang dipakai menutup mata kaki satu. Termasuk kaos tebal yang tidak menampakkan kaki. Tebal sepatunya, rapat kaos kaki. Kemudian dipakai sepatu itu setelah kita suci. Setelah kita berwudu, kemudian pakai sepatu. Jika kita orang yang bermusafir, 3 hari ke depan tidak ada buka-buka. Kau buang kadang, kau buang ketek, kau lalok, biko buluak selansua. Sudah buluak, sapu sedete. Yo balo du, yo nan balo du tu awak ndak pasi patu. Awak ndak pasi patu tu balo du. Tapi bagi orang yang suka pasi patu ko meringankan, melapangkan, memudahkan. Lebih-lebih orang pengimbara atau sopir-sopir yang membawa oto, atau orang suku namanya off-road ya, dan seterusnya. Ya musafir namanya, musafir. Tapi bagi orang yang tidak bermusafir, 1 hari 1 malam. Contoh, gini ya, sudah tadi berwudu salat
zuhur, lalu salat, kemudian kita pasang sepatu. Nyala suci. Kau bagi orang nak kama-kama ke rumah, sampai besok dulu nak ada buka. Kau tekan tui, kau BAK, kau BAB, kau bobok. Kalau bobok kan BOB. Kalau buang air besar BAB, buang air kecil BAK. Kalau bobok lalok BOB, bobok. Buangin BA. Kan? Nah, anda buka-buka sepatu. Baru luas sudah tu. Lalu tiba masuk kaki, sapu. Itulah namanya al-mashu 'alal khuffain, menyapu dua sepatu. Pi mangko orang wah. Iko kondisinya, keadaannya, situasinya bukan di masjid. Cuma di zaman Nabi tidak ada masjid terkekolah, tidak ada granit, tidak ada karpet, tanah, langsung sepatu. Bahkan di Masjidil Haram masih sepatu lah. Sepatu khusus kulit, ini dia masih ada. Sepatu kulit. Orang Rusia haji itu sepatunya gelap. Sepatu kulit. Banyak dijual orang di hotel, di toko-toko sekarang sepatu kulit. Langsung sih gelap, tidak masalah. Nah, cuman jika jangan dibawa ke pintu jalalnya. Jangan. Sebab tidak dulu guna sepatu tu. Dan awak tidak lupa sepatu tu. Kita apa? Awak sepatu kadang-kadang untuk hari raya. Tupi barale. Amosen dan maja satu hari bukan hanya jarang kain, jarang tangguh apa sepatu. Ribet. Jarang tangguh apa sepatu. Aku keringanan bagi orang yang ingin beribadah. Jadi yang kita kaji, walaupun kita nak kabar sepatu atau nak kamu mencuba untuk kaiko, malah tahu. Kok heran lo, kok mencari orang murid itu. Salah sepatu semayang kan. Ada orang berkaus semayang kan. Bahkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada orang untuk itu, jangan tercanggang lah. Tidak, itu syarat. Syaratnya begitu. Nah, kalau di luar Masjidil Haram pakai sepatu, tak salah. Sepatu apa? Diangik, pakai sepatu salah sama semayang. Kan ada di halaman Masjidil Haram tu, halaman Masjid Nabawi, silakan sepatu, tak masalah. Tak masalah. Dan menjadi garis bawah ni kita, bagaimana salah seorang yang bernama Zir semangatnya mencari tahu, mencari ilmu untuk diamalkannya, walaupun yang menempuh perjalanan berhari-hari menempuh perjalanan sampai bersuah, kau boleh balik karena ingin tahu. Sepanjang perjalanan itu, kalau niatnya memang untuk mencari ilmu dan mengetahui sesuatu, itu perjalanan ibadah. Malaikat mengiringnya, malaikat mendoakannya, karena nama talib, si pencari, si penuntut ilmu. Jangan agak sepele perjuangan untuk ilmu. Imam Bukhari kadang-kadang sebulan berjalan hanya untuk mencek kebenaran suatu hadis, atau mencari info tentang hadis yang diperolehnya, apakah memang yoga diselusurinya. Berbulannya berjalan hanya cek hadis. Awak kan penikmat sini kau tak? Penikmat saja. Nikmat. Dapat cek hadis lalu boleh salat 2 rakaat. Meminta kepada Allah apakah memang kau sahih atau tidak, benar atau tidak. Dicatatnya.
Enggak tanggung-tanggung. Semangat orang mencari ilmu. Tinggi nilai. Kini kok ilmu kok nak cari dah. Ijo-jonya orang ke sekolah. Nah, sehingga murid-murid nak terasa untuk ilmu dah. Kadang-kadang main membau. Kadang-kadang paso. Kadang-kadang tersinggung anak seketik orang gayanya lah mengadu lah. Itulah ini. Kalau Jambu masih tekan dulu mengaji ke surau saya. Rambah itu orang gaya kau nak pergi. Tidak pergi di rambah orang gaya. Tiba di surau terlambat. Masih tekan tak? Ambo kena rotan. Tahan. Pernah lepung buang kau balunti rotan. Tak apa, mengadu rumah kena berang loh. Begitu dulu betul. Enggak ada. Lah, kecil. Ya silakan. Sehari semalam kalau di rumah. 3 hari 3 malam. Beko lah habis 3 hari tenggan. Cuma kalau kita tanggan, bertanya. Misalnya di rumah, sepatu. Ini kalah hobi bersepatu orang ya. Nah, kita contoh gini kah. Tadi kalah salat zuhur, kan masih suci kan? Laki lah sepatu. Kalau beko tiba rumah buangnya. Sepukul jangan tangga sehari semalam. Tangga bertanya. Kalau misalnya kan pagi jalan itu kan kepijak naji dua di bawah sepatu itu naji itu ada. Beca. Selesai. Ibu tetangga ya belum selesai. Cek di Megat, cek kiri dia rawang. Jadi kini bisa tahan. Kok pipis awak, kok boyang kadang, kok lalu kemang-kemangan jangan tangga. Sudah berkau pipis, awak ke salat, bolu saya sepuh saya tahu lihat. Salat saya pakai sepatu. Tu. Nah, pakai sepatu sampai bisa. Tapi di rumah kau tangga enggak ada situ leh. Ini ada tangga. Kalau tangga kan di cemennya di udah awak ngalah kerajo sepatu kelalok. Itu karena bini cemen awak sepatu dah lalu wajib tu. Kau malah kasut aja ni. Si perimbet gaya baru aja. Betul kali kasut baru. Di situ putih lah kan. Habis entah. Kita ibu kalau terpijak di anjam magai. Segala macam kita sudah mengosoh-osohnya ke lantai. Mengosoh-osoh itu bahasa Indonesianya ada. Nah, Nabi dulu ketika kamu sama saji, sapu-sapu lah ke lantai alas kaki lah. Rupanya Jibril bagi tahu, bahasa di bawah alas kaki beliau ada kotoran. Ada gosok. Sahabat-sahabat mencari Nabi mausoh loh. Itu Nabi. Jadi berkata Nabi, kenapa? Aku tadi dikasih tahu Jibril. Di bawah alas kaki ada kotoran, lalu aku usapkan ke lantai. Di sahabat itu tidak tahu. Itu langsung mausoh loh kau. Terus sahabat cintanya. Lah terjawab bu. Siapa tadi? Oh enggak, kok khusus sepatu tu? Di bawah luat 3 caranya. Kalau di bawah luat nanti menyapu kepala ya. Yang pertama menyapu kepala itu syaratnya kena sebagian rambut. Nah, langsung belakang lah. Ada bagian kepala rambut itu kena ya. Bagian kepala lah. Nah, ya baru contohmu tak pakai nu.
andaikan peci yang bokok peci songkok, pakai serban, cukup di siku, pakai belakang. Tak perlu buka. Polisi pun begitu. Iya pakai itu sih. Tapi enggak sebagian kepala kena. Sebagian kepala kena. Jangan sampai mengko tertutup siko enggak kena kepala. Sapuan ke belakang. Boleh bu. Yang penting sebagian kepala. Kok keniang bu? Ayo, apa beda kening dengan kepala? Ayo. Nang kepala aku awalnya mimada biti sya'ar, sampai di mana awal tumbuh rambut. Walaupun kepala pun walaupun lah siko sampai siko namanya kileknya. Tapi nan lazimnya. Kan siko, ubun-ubun. Nah, awal kepala. Itu buka. Sapu jilbab belakang. Boleh. Okay. Alai. Nggak perlu dijadikan mana, nggak perlu di apa, di jimek nggak perlu. Yang penting tempat saya mengangkat kaki nak cukup itu saja. Saya nggak perlu di tambah susah jadinya kan. Menyapu adalah meletakkan sesuatu lalu dijalankan, itu menyapu. Nah, kalau mangko ndak macam pu, kalau mangko mantak-antak mana. Menyapu, dijalankan. Kalau berjilbab tapi kan masa mangko di siko. Satu tu di kosong jilbab. Sapu jilbab. Iya tadi kan lah, sapu belakang. Bagian kepala nampak kan? Nampak kan? Nah, belakang leh. Kanan jilbab. Lari. Bersih. Lawan tak? Biasanya tu bulut tempat umum ya. Okey. Hilang pentul kan mahal mali nama keluar ameh. Nah, dilanjut. Babu. Sudah, saya tinggalkan masuk. Kamu kalau berjilbab bisa memasuk telinga tanganmu kawan. Kalau anda pakai jilbab, bisa memasukkan tanganmu. Ahananlah, ceklah. Lalu kecek sisir kepada sesafwan, hal sami'atahu yazkuru fil hawa syai'a. Apakah engkau juga pernah mendengar Nabi menyebutkan tentang hawa, tentang cinta. Pernah tak Nabi menyebut tentang cinta? Kata si Safwan, naam, pernah. Kunna ma Rasulullah, satu kali kami bersama Rasulullah dalam perjalanan. Fa baina nahnu 'indahu idna dahu a'rabi bi sautin lahu jahwari. Pernah dulu ketika kami sedang dalam safar, dalam perjalanan sama Nabi, tiba-tiba ada seorang Arabi, Arab pelosok, Arab kampung, Arab dusun, menyeru Nabi dengan suara yang karih. Itu tipikal orang Arab pelosok. Orang Arab gurunku suaranya lantang. Suara orang gunung, suara orang pantai berbeda kan? Mana paling kareh? Nah, orang Arab gurun tu itu suaranya agak kareh. Nama Arabi, orang Arab pelosok pedalaman. Agak kareh suaranya. Nama yang kareh suara orang Minang dengan suara orang sebelah utara.
Itu tipikal beda-beda. Jadi kalau orang awak nak sekali-sekali kesini, keceknya nyu di hari-hari kepanjang sih. Kecek orang sinan sesekali lembut-lembut minang ko je. Nah, Arab itu ya Muhammad kari tinggi. Lalu Nabi menjawab seperti itu pula. Orang tu kare, Nabi kare lo suara. Ya? Lalu kecek Safwan, aku berkata kepada orang Arabi, orang Arab pelosok itu, wahai celaka engkau, ughdud min sauti, randalah suara. Engkau kan ngomong dengan fa innaka, engkau kan di sisi Nabi SAW, kan telah dilarang, engkau dilarang meninggikan suara, mengereng-ereng suara dekat Nabi. Keceknya madai, faqal wallahi la aghdud, demi Allah ambo nak kemerangan suara je. Itu tipikal orang Arab gurun, Arab pedusun, Arab perkampungan. Berkatalah si Arab ko, al-mar'u yuhibbul qawma walamma yalhaq bihim. Ya Rasulullah, klasikonya menyebut Nabi, ya Muhammad, seseorang ko mencintai suatu kaum, tapi nyo ndak bertemu ya kaum tu lah, bersuara pun ndak batu. Berkata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang ko nanti akan bertemu bersua bersama dengan orang yang dicintainya nanti di kiamat. Itu kabar gembira. Kabar gembiranya pesan Nabi, orang nanti akan dikelompokkan, akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Maka siapa yang mencintai Rasulullah dengan sebenar-benar cinta, maka dia akan bersua, bertemu, berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mencintai sesuatu pastinya ingin berbuat sesuatu yang diinginkan, yang disukai oleh yang dicintai. Itu buah cinta. Tidak akan mungkin kita mencintai seseorang, tapi yang kita lakukan nang kaukan di nomyang. Ada bahasa Minangnya ukan ke apa? Jadi kalau suka dengan Nabi, cinta dengan Nabi, senang dengan Nabi, pasti kita memperbuat, melakukan yang disenangi Nabi. Jadi orang akan bertemu dengan Nabi, akan bersua dengan Nabi Muhammad kalau yang betul-betul mencintai Nabi dari hatinya. Sebab al-mar'u man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang nanti akan bersama orang yang cintai nanti di hari kiamat. Bahkan di alam barzah setelah mati pun akan bertemu. Dengan catatan cintanya seperti itu. Kalau ibu-ibu saling menjalin kasih sayang, saling mencintai karena Allah, bukan cinta dalam tanda kutip cinta anak muda, cinta birahi, begitu. Ini cinta aku kan murni kok. Cinta itu suci, cuman orang menodainya dengan nafsu ya. Orang kini kalau cinta nanti bayang orang nafsu enggak. Kalau saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi, nanti akan sekelompok. Karena Allah mencintai. Karena Nabi mengatakan orang Arab pedusun, orang Arab pelosok tadi, orang Arab dusun dan urun tadi mengecekkan seseorang mencintai suatu kaum dan dia tidak bertemu dengan kaum itu, tidak bersua. Bagaimana tu ya Muhammad? Nabi jawab, al-mar'u, seseorang bersama orang yang dicintainya di hari kiamat. Tertangkap, Bu? Jadi bertemu-temukah kita dengan kekasih-kekasih kita? Ya, kalau kita memang mencintainya karena Allah. Rajin-rajinlah berkelompok, bertemu-temu, bersama-sama
dengan orang-orang yang baik. Karena nanti akan dipertemukan orang yang baik, dikelompokkan dengan orang baik. Dalam ayat kan ada doa tu, wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami, ya, wafatkan kami, lalu nanti pertemukan kami, persuakan kami, dan kelompokkan kami bersama orang-orang yang abrar itu. Kalau bisa saya buku habis tadi ya. Temu tu ah. Ya. Kalau saya dulu masuk saya buku. Kalau tak mungkin orang yang mencintai Nabi dan neraka tu. Tidak kalau awak. Awak. Ya, masuk surga lah ibu. Ya. Hebatnya nanti seorang bapak bisa bertemu dengan anaknya, dengan cucunya, dengan pasangannya, karena mereka saling mencintai. Dengan catatan mereka masuk surga. Si A kau nya beriman, beramal saleh, dengan rahmat Allah masuk surganya. Bapaknya, ibunya, anaknya, cucunya, pasangannya ndak sesalehnya, imannya ndak sekuatnya, tapi karena dia termasuk orang yang beriman saleh, nya bisa menarik orang-orang yang dicintai ni kan sekelompoknya. Itu doa malaikat dan dikabulkan Allah doa. Kita ulang? Bisa kita ulang? Si A orang yang beriman, beramal saleh, hamba Allah yang taat, yang banyak berbuat kebajikan. Atas rahmat Allahnya masuk surga. Pasangannya, ayahnya, ibunya, anaknya, cucunya tidak sesalehnya. Imannya tidak sekuat imannya, ketaatannya tidak sehebatnya. Tapi karena rahmat Allah, nya dipertemukan nanti dengan orang yang dicintainya kau, dipersuakan sama dia. Tuh sebaliknya. Seorang bapak bisa bertemu bersua, seorang anak juga bisa bertemu bersua. Yang penting masuk surga. Nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Adkhilhum jannati adnin wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masukkanlah mereka ke surga ya Allah, kata malaikat, hamba-hamba yang seperti ini dan siapa saja yang saleh. Bapak mereka kah, pasangan mereka kah, ibu mereka kah, anak mereka kah, cucu mereka kah, Allah kabulkan surga. Apalagi kalau hadisnya seseorang bersama orang yang dia cintai. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan orang itu, tidak pernah bertemu sepihak sih. Kalau awak kan bertemu sepihak sih Nabi, dengar kisah Nabi, membaca hadis Nabi, mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Kita Nabi tidak pernah ketemu. Nabi tidak tahu ya awak. Maka kita nanti akan, kalau memang benarlah tulus, murni, ikhlas cintanya itu akan dikumpulkan bersama orang yang, maka orang saleh jangan dibenci, orang alim jangan dibenci. Ada orang yang memusuhi orang saleh, ada orang yang benci gurunya. Beralih kaji, dapat lagi kaji guru baru, anak lama dibencinya, rugilahnya. Orang taat dibenci. Amo kalau dibenci oleh bini muka rugi amo ko. Mana saleh kan? Salehah kan? Taat. Daripada orang yang nak saleh kan salehnya. Rugi amo kan? Tapi bini mo dan celai kalau banci kepada mo ruginya. Bukan elok ke? Janganlah benci orang yang baik, orang beriman, orang saleh. Sukailah, sebab orang nanti akan bertemu dengan orang yang disukainya.
Namudo lah pada koste. Yang penting kau tanya orang Arabi, tanya orang Arab pelosok, Arab gurun tu gitu. Bagaimana Rasulullah? Seseorang mencintai seseorang kaum, tapi tidak akan ketemu. Nanti akan dikelompokkan. Bahkan orang mukmin itu kan saling mencari nanti di surga. Saling mencari, bahkan sampai dicari ke neraka mah. Allah yang suruh cari ke neraka. Carilah. Kalau bersuara neraka keluar je. Gitu hebatnya. Hadis Sahih Bukhari mah. Kalau bersuara kawan-kawan kalian tu di neraka, cari salah, dari bersuara keluar. Hebat. Semua-semua mencari lah, Pak. Sebab kalau Wak dicari berarti ini neraka Wak. Mencari atau dicari? Sama-sama mencari lah, Pak. Biasalah mencari orang lain lah, Pak. Sama mencari lah. Jangan. Surga sudahlah. Kalau dicari kan di neraka Wak tu. Jalan, mencari salah. Mencari salah. Intinya tadi aku bergaulah dengan orang yang beriman, yang saleh, yang alim, yang baik, yang banyak ketaatannya, yang selalu mengajak kita untuk hal yang baik, bergaul. Kalau salah seketik, mau sajalah, sebut sialan tidak salah. Tak dulu gadian tidak retak. Kalau engkau berteman dengan seseorang atau berguru dengan seseorang, kalau mencari orang sempurna, tidak akan pernah engkau berteman dengan siapapun. Nah, baru engkau mau berteman dengan seseorang, kalau orang tu tidak pernah salah, engkau hiduplah sendirian. Karena engkau sudah salah. Mencari orang yang tidak salah itulah salah. Tidak kerajo itu. Karena Allah lalu menciptakan orang yang tidak salah. Kalau engkau berteman, hanya ingin berteman dengan orang yang tidak pernah salah, engkau tidak akan punya teman. Hiduplah sendirian. Tapi kalau ingin juga engkau bertemanlah. Ambillah manfaatnya. Terima kesalahannya. Karena manusia. Kira begitu. Tak ada salah. Lah selesai durang waktu petatah petitihnya. Tak ada gadian tak. Tak ada gadian tak ada tak. Berarti kama sih kita mencari gadian. Ada tak. Tanda gadian. Tak ada tak. Tak ada manusia yang tak. Ya nak salah. Tapi berpijak dengan salah orang kepanjang. Saya waktu salah kadang. Nak salah orang pun nampak tadi. Awak serang sana betul. Mencari orang kau nak dona betul dino. Antilah kau ujub sombong. Pesan hadis itu bergaul lah. Kemudian sampai setelah Nabi menjawab demikian, famazala yuhaddithuna hatta dzakara baban minal maghrib. Beliau terus menyebut-nyebut itu. Nabi terus menyebut-nyebut sampai beliau menyebutkan suatu pintu. Ada suatu pintu di barat yang lebarnya sejarak seluas penunggang kuda ahli berjalan atau berlari 40 atau 70 tahun pintu itu. Pintu itulah pintu taubat. Pintu taubat. Yang Allah ciptakan pintu taubat itu semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Terbuka untuk orang yang taubat. La yughlaq, tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari situ. Ini di barat. Kata dalam beberapa hadis lain, terdapat di Syam. Di Syam. Syam itu dulu kini menjadi 4 negara Syam. Suria, Yordania,
Palestina, Lebanon, Syam, negeri Syam. Ada pintu di negeri barat. Penunggang kuda ahli memacu kudanya selama 40 atau 70 tahun, gitu lebarnya pintu itu. Pintu itu dikecil dengan babut taubah, pintu taubat, tidak ditutup. Allah ciptakan semenjak menciptakan langit dan bumi. Ditutup pintu itu ketika matahari terbit di barat. Maka selama pintu itu terbuka, taubat diterima. Itu yang di luar nalar kita lagi. Lah kita cari dalam beberapa penjelasan ulama, semuanya sepakat iko hakiki. Sabana-bana ya pintu. Tapi kita tidak boleh lo mencari tahu bab bentuk pintunya. Di mana letak pintu, bab model pintu. Tahu pintu kita tidak bisa mencari-cari lah. Yang jelas dan kita ambil paham, selagi pintu itu terbuka, taubatlah. Taubatlah. Tanda pintunya lah tertutup, matahari tapi ditampik tenggelam. Berarti ketika itulah tertutup itu taubat. Apakah maknanya hakiki sebenarnya demikian atau majazi atau kiasan? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti yang kita ambil, selagi pintu taubat terbuka, taubatlah. Jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Selagi pintu terbuka, taubatlah sungguh-sungguh, penuhilah syarat-syarat untuk taubat, Allah akan terima taubat. Karena Allah itu Tawwabur Rahim. At-Tawwabur Rahim. Selesai kaji kita. Lena ragu. Nah, kan cukup dengan berzikir atau dibayar pasukan yang salah-salah yang tinggal atau salah sunat tobat ke tiap malam. Nah itu yang mana dia afdal menuliskan. Tobat. Yo cara tobat. Cara tobat yang pertama kali kita harus sadar sesadar-sadarnya kita berdosa itu satu. Menyasar sama nyasanya dua. Kemudian bertekad tidak akan mengulangi, berhenti, lalu minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, siang atau malam atau kapan saja, jangan tunda-tunda. Setiap habis salat bagus. Siapa yang salat 2 rakaat, salat apapun, lalu dia tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Kecil orang salat tobat namanya. Kecil orang salat sunat tobat, tapi sebenarnya salat sunat apapun, lalu tobatlah sungguh-sungguh, Allah terima tobat. Tidak pakai 5 tobat kayak tu. 5 tobat tak ada. Tak perlu mandi tobat. Pakai mandi tobat dah. Ya namanya dulu si tobat, mandi orang. Si tobat mandi. Itu tidak ada hadisnya, cuma barangkali sekadar untuk menggambarkan bahwa ingin berasiah mungkin. Ada orang mengundul kepala kayak ingin berasiah. Ingin berasiah, tapi itu tidak syarat. Cuman kalau memang ingin berasiah, berasiahnya, ya kepala cukup mandi habis-habisnya. Tobat. Bisa jadi. Cuma tidak hadis. Lalu pengganti yang lama-lama, tobat itu menggugurkan dosa lama. Salat jangan tinggal salat mauquf, banyak salat sunat. Maka perbanyaklah berbuat amal saleh, berbuat baik apa saja untuk penumbuk-numbuk. Yubaddilullah sayyiati hasanat. Allah nanti akan ganti kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan mereka dengan yang baik-baik. Allah akan beri ilham. Allah akan beri dia dorongan-dorongan, petunjuk-petunjuk. Kalau memang tobatnya, Allah nanti akan berikan dorongan, petunjuk kepadanya, kemauan untuk banyak bermasalah. Jadi ciri orang tobat tu langsung balik. Langsung banyak amal saleh. Kan banyak Allah terima tobatnya. Allah ganti salam muka begini, nya sebaliknya kerja. Jadi kalau salam muka maksiatnya langsung berubah. Tentulah bisa tobat. Paling tidak itu syarat. Lah.
Kecek pandapek lagi. Kecek pandapek lagi salah satunya pandapek dalam mazhab Syafi'i. Bagi orang yang tak baca buku 40 tanya jawab agama Sirajuddin Abbas, di situ ada tertulis salat zuhur kini sudah kau niat kalau salat zuhur lampau. Ada pendapek, ada pendapek. Tak lo kita bantah ada pendapek. Nah mesti pemahaman berdasarkan hadis-hadis. Lalu dibantah oleh ulama lain. Jadi selagi ulama pendapek pasti ada yang membantah. Pasti yang membantah karena itu pemahaman. Ya. Dulu waktu sekolah Ustaz Terus sekolah berfoto, zaman dahulunya berfoto. berfoto. Kemudian berutang. Suatu lah tamat sekolah enggak jadi bayar utang. Jadi bakal calon. Kalau hidup je orang bayi ya. Enggak ada oleh Ustaz. Sedangkan Foto studio. sedangkan nanti namanya. Di kamar kita cari yos di orang habis ya. Ya. Anak cucu kan ada oleh kan. Jadi dulu kan berutang kan zaman dulu Ustaz 600 rupiah dikalikan. Dia kan bisa dikira-kira. Kalau awak kau ketika di Bujang tak ada tak pernah mencilok nak. Di kantin, di tempat minum sekolah jarang je nak elok kita dulu. Agak sekali dua pernah je. Ambil perawai orang, jambu orang lain pernah. Mudah-mudahan diampunkan Allah dan Rasul. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.